Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Fitria, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan. Modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Siti Wulandari SPSI, SPD MPD, dan pengajar praktik Dwi Yulianti SPD. Saya akan merefleksikan diri saya dengan model refleksi 4P, Fact peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan future penerapan. Peristiwa. Rangkaian guru penggerak dimulai dari pembukaan sosialisasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 dan 9 dilaksanakan secara bertahap dengan tatap muka di Hotel Bumiyata pada tanggal 9-10 Mei 2023. Setelah itu, calon guru penggerak mengakses LMS pada SIM PKB masing-masing. Mulai dari diri, yakni belajar secara mandiri, tentang modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memasuki modul 1.1, kami mengikuti pretest awal. Pada saat itu, saya mengerjakan pretest dengan pemahaman dan kemampuan awal yang saya miliki. Saya merasa sulit mengerjakan pretest tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilakukan secara virtual, didampingi bersama fasilitator, pengajar praktik, dan rekan guru pengajar yang lain. Kegiatan berlanjut di ruang kolaborasi di mana kami membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang modul 1.1. Kemudian mempresentasikannya dan saling menanggapi serta mengunggah hasil diskusi pada LMS. Selain bertatap muka secara virtual, calon guru penggerak juga berdiskusi di forum LMS. Pada Lokakarya Orientasi, kami juga melakukan beberapa kegiatan secara virtual, serta mengerjakan beberapa LK tentang perencanaan pembelajaran ke depan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam mengerjakan tugas tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilakukan secara virtual bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan CGP lainnya. Kegiatan bermuara pada pemahaman CGP yang diimplementasikan dalam wujud aksi nyata. Feeling atau perasaan. Pertama, saya merasa khawatir saat akan mengikuti CGP karena begitu banyak info dari guru yang sudah mengikuti bahwa akan menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Belum lagi jika akan bentrok dengan acara pribadi kita. Dan sudah jauh hari kami sekeluarga akan mempunyai hajat menikahkan anak kami di Solo. Rasa khawatir ini, maka saya langsung infokan di awal pertemuan dengan fasilitator. Alhamdulillah semua dapat dikondisikan. Setelah saya jalani kegiatan ini dengan rasa syukur yang dalam, karena hanya 2 guru dari TK yang lulus sekota Depok di angkatan 9 ini. Saya awali semua dengan bismillah dan tetap semangat, semoga Allah memberikan saya kesehatan sehingga dapat menjalani kegiatan ini dengan hasil memuaskan. Lulus. Amin. Semua hal itu tidak membuat saya patah semangat, karena saya bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat saya terinspirasi dan termotivasi. Tugas-tugas yang awalnya beban bagi saya ternyata justru banyak manfaat secara langsung yang saya dapatkan dan merubah cara pandang saya dalam mengajar. Saya berusaha membagi waktu sehingga semua dapat saya jalankan dengan baik. Akhirnya saya tidak kesulitan lagi dalam mengerjakan tugas-tugas CGP, tugas sekolah, keluarga, dan beberapa tugas lainnya. Semua itu berkat bimbingan dari fasilitator, pengajar praktik, serta dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, keluarga, dan rekan CGP lainnya. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Mulai dari akses LMS, diskusi secara virtual, maupun tugas yang dibuat secara merdeka, sehingga dapat diakses secara mandiri dan memudahkan CGP dalam mengikuti alurnya. Mengikuti PGP ini membuat mindset saya lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas. Semua ilmu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, refleksikan, dan kemudian saya terapkan dalam aksi nyata. Pembelajaran yang kedua
yaitu saya terima setelah mempelajari modul 1.1, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Arsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Pendidikan memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan itu juga berhamba pada anak, artinya semua diupayakan untuk anak, melayani, memenuhi kebutuhan belajar anak. Sehingga di sini guru tidak menuntut apapun pada anak. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pembelajaran berikutnya adalah pendidikan hendaknya mengedepankan budi pengerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya kita sebagai pendidik harus selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajarannya, guna mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang mengutamakan keaktifan anak, pendidikan yang tidak menjadikan kurikulum sebagai target pembelajaran. Pendidik yang harus bisa mengetahui setiap potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak, karena setiap anak terlahir memiliki keunikannya masing-masing. Tugas pendidik adalah mendorong, memfasilitasi, dan memberi motivasi terhadap bakat anak. Future atau penerapan. Yang pertama adalah student center. Pendidikan itu adalah menuntun. Di sini tugas guru adalah sebagai fasilitator yang menuntun segala kekuatan kodrat yang telah dimiliki oleh siswa, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran seharusnya tidak didominasi oleh guru, peserta didiklah yang aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Dan yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Guru hendaknya terus meningkatkan profesionalismenya dengan menggunakan berbagai model pembelajaran inovatif. Dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, kegiatan akan lebih menarik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya dengan cara yang menyenangkan. Dan yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sudah memiliki bakat alamnya masing-masing. Kodrat anak pada usia di sekolah dini adalah bermain. Saya akan menerapkan belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran, namun saya juga akan menyesuaikan dengan kodrat zaman, yakni dengan cara menggabungkan pembelajaran dengan teknologi, sehingga siswa bisa memiliki kecakapan abad 21. Pembelajaran berdiferiansi. Setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang visual, audio, kinestetik, maupun gabungan dari gaya belajar tersebut. Dalam pembelajaran, guru harus memenuhi setiap kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan gaya belajarnya masing-masing, baik itu dalam konten, proses, maupun produk. Dan yang kelima, penerapannya adalah kembangkan bakat siswa. Setiap anak itu unik dengan bakat dan potensinya masing-masing. Tugas guru adalah memfasilitasi, mendukung, mendorong, serta memberi contoh, sehingga bakat tersebut dapat berkembang dan berguna bagi sekitarnya. Di sini adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama adalah pembekalan guru penggerak. Dan yang kedua, elaborasi pemahaman. Selanjutnya ada ruang kolaborasi dan juga lokakarya orientasi. Dokumen berikutnya adalah forum diskusi dan dilanjutkan dengan eksplorasi konsep. Terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat!